Usai Ridwan Kamil resmi diusung Kim sebagai calon gubernur Jakarta, belakangan muncul sejumlah spanduk putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaisang Pangarep di sejumlah titik di jalanan utama Jakarta. Maraknya spanduk Kaisang yang tiba-tiba ini memperkuat spekulasi Kaisang akan maju di Pilgub Jakarta. Spanduk bertuliskan Kaisang 2024-2029 bertebaran di sejumlah titik jalan raya di Jakarta sejak Jumat pagi. Pada spanduk yang berukuran sekitar 2 meter itu, terdapat foto sang putra bungsu Presiden Jokowi berpakaian beskap Jawa lengkap dengan belangkon. Menanggapi beredarnya spanduk Kaisang di Jakarta, kakak Kaisang yang juga wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bilang sang adik lagi bersemangat. Ia pun menyerahkan penilaian kepada warga. Berarti anak ini Kaisang lagi semangat-semangatnya ini ya. Doakan yang terbaik aja. Mas Gibran menyemangati nggak? Ya, kita doakan yang terbaik dan sekali lagi kita kembalikan lagi penilaiannya ke warga ya. Di sisi lain, politisi PDI Perjuangan Chiko Hakim mengkritisi hasil survei Kaisang yang hanya memiliki elektabilitas 1% di Jakarta. Menurut Chiko, hasil survei itu bukti warga Jakarta sudah lebih kritis dan terdidik untuk melihat fakta kemampuan politik Kaisang. Apabila pun Kaisang bisa maju, kita mengetahui hasil survei yang terakhir digelar oleh berbagai lembaga survei, termasuk survei Litbang Kompas, bahwa Kaisang hanya mendapatkan 1% preferensi dari masyarakat Jakarta, yang memang kita ketahui itu sesuatu hal yang wajar karena masyarakat Jakarta umumnya lebih terdidik daripada masyarakat-masyarakat di daerah lain dan juga sikapnya yang kritis. Dan juga banyak hal yang dipikirkan, bukan hanya sekedar bantuan sosial, tetapi juga hal-hal yang terkait dengan kehidupan keseharian seperti macet, seperti juga hunian yang layak, lapangan pekerjaan, dan hal-hal yang lebih substantif sebagai warga dari sebuah kota yang cukup besar. Sebelum memunculkan baliho, Kaisang sudah bergerilya ketiga parpol di luar Kim. Tercatat, Kaisang sudah menemui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Nasdem Surya Paloh, bahkan jauh sebelumnya Kaisang sudah mendatangi markas DPP PKS. Tim Liputan, Kompas TV. Maraknya pemasangan spanduk Kaisang di titik-titik strategis di Jakarta menurut pengamat sebagai strategi Kaisang mendongkrak elektabilitasnya yang masih rendah di Jakarta. Selain itu, memilih pemasangan spanduk di Jakarta merupakan sinyal kuat Kaisang berminat maju di Pilkada Jakarta. Mengapa Mas Kaisang menyebar baliho di titik-titik di Jakarta? Tentu tidak lepas dari upaya untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas Mas Kaisang yang dari hasil survei masih memiliki elektabilitas rendah. Karena itu mau tidak mau, Mas Kaisang harus masif melakukan sosialisasi di Jakarta, termasuk dengan memasang baliho-baliho. Pemasangan baliho Mas Kaisang di Jakarta ini bisa dibaca Mas Kaisang memiliki keinginan untuk maju dalam bursa Pilkada DKI Jakarta, karena tidak mungkin jika tidak maju dalam Pilkada Jakarta atau tidak memiliki keinginan di Jakarta maju dalam Pilkada Jakarta memasang baliho. Motif di balik kemunculan spanduk-spanduk Kaisang di Jakarta ini kami bahas bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini politisi PSI Sheryl Tanzil dan Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sore. Terima kasih semuanya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Bung Ray, saya mulai ke Anda dulu. Spanduk Kaisang ini muncul jarak waktunya tak berapa lama dengan pengusungan nama Ridwan Kamil untuk maju ke Pilgub Jakarta oleh Kim. Menurut Anda, apakah ini secara komunikasi politik sebagai bentuk penegasan sikap, hanya cek ombak atau ada maksud lain? Ya, udah nggak bisa. Menurut saya sudah hampir sulit dibantah bahwa Kaisang itu dipromosikan untuk jadi calon wakil gubernurnya Ridwan Kamil gitu. Dan memang begitulah skenario awalnya kan. Ridwan Kamil itu dikehendaki di Jakarta salah satunya karena hendak menggandeng Kaisang. Sebab kalau Kaisang itu dipasangkan dengan nama lain selain Ridwan Kamil, makin anjlok gitu. Nah oleh karena itulah harus dicari pasangan yang relatif tinggi suaranya
Ya meskipun tinggal tinggi amat kalau di Jakarta itu ya, yaitu Ridwan Kamil. Nah sebelumnya ini kan masih ada gejolak-gejolak. Misalnya Golkar meskipun sudah mengatakan OTW ke Jakarta, tapi juga mengatakan Yusuf Hamka sebagai calon mereka dan kader mereka di Jakarta. Gitu. Artinya di dalam itu masih terjadi perbincangan yang cukup serius. Apakah RK akan tetap dibawa ke Jakarta atau tidak gitu. Sampai kemudian seperti kita ketahui seminggu yang lalu, ya dan tepatnya ya kemarin RK sendiri sudah menyebut bahwa ia siap berlaga di Jakarta. Seiring dengan RK menyebut siap berlaga itu, maka muncullah spanduk-spanduk Kaisang itu, gitu ya. Nah, oleh karena itulah menurut saya tidak ada yang bisa ditafsirkan kecuali bahwa RK itu akan dipasangkan dengan Kaisang di Jakarta. Oke, tapi kalau Anda membacanya dengan pola memasang spanduk dan disebar di beberapa titik dengan konteks berada di wilayah Jakarta, apakah ini langkah komunikasi yang tepat di bagian awal begitu? Kalau lihat di pola spanduknya sih menurut saya enggak ya. Karena itu terlalu kuno ya untuk warga Jakarta pola dan model yang seperti itu. Nah, dan menurut saya objek yang mereka target juga adalah objek yang justru kritis terhadap Kaisang gitu ya. Nah oleh karena itu mungkin pola-pola seperti itu akan efektif misalnya di gang-gang dia di Jakarta gitu ya. Atau di tempat-tempat memang secara ekonomi dengan pendidikan itu nggak terlalu tinggi gitu. Tapi kalau pola-pola yang mereka pakai sekarang di jembatan-jembatan, di jalan-jalan utama gitu ya, saya kira itu pola yang terlalu kuno untuk warga Jakarta gitu. Oke, Mbak Sheryl, sejauh pemahaman Anda ini siapa yang mengkoordinir pemasangan spanduk Ketua Umum sampai bersebar cukup banyak belakangan ini di Jakarta? Ya, terima kasih ya. Kami diberi kesempatan untuk menjelaskan. Satu, kalau kita lihat spanduknya itu tidak ada logo PSI. Jadi memang bukan dari PSI yang mengeluarkan spanduk-spanduk itu. Dan kita lihat Kaisang 2024 tadi itu ya, 2024-2029. Ini kan hanya nama saja ya. Saya rasa ini memang justru menarget orang yang kritis. Karena tidak memasang lagi wajah atau foto. Karena kita tahu orang Indonesia itu konon katanya senang melihat visual gambar daripada membaca. Hanya sekedar kata-kata. Jadi saya lihat ini justru desainernya ini sepertinya menarget orang kritis atau percaya bahwa pemilih di DKI itu kritis dan senang membaca gitu. Jadi ini kembali saya tegaskan ini bukan dari PSI spanduk-spanduk ini, tapi ini menunjukkan memang ada gerakan dari akar rumput, ada kelompok-kelompok atau komunitas yang memang menginginkan Mas Kaisang ini untuk maju berlaga. Karena memang sudah sekitar 2-3 bulan ini banyak sekali yang seakan-akan terus menanyakan Mas Kaisang ini mau maju nggak? Yang jelas kalau memang masyarakat menginginkan Mas Kaisang ini akan siap berlaga untuk pilkada. Tapi di sisi lain, setahu kami nih, istrinya kan baru diterima untuk melanjutkan master degree di Amerika ya. Dan Mas Kaisang dalam waktu dekat ini akan mendampingi istri. Jadi terkait pilkada ini kita belum sampai pada titik keputusan akhir, semua masih cair. Tapi seperti tadi Mas Gibran katakan, semua itu tergantung masyarakat. Dan kalau tadi misalnya Mas Ciko Hakim dari PDIP mengatakan bahwa ya surveinya cuma 1%, mungkin saya bisa mengutip juga survei dari Indikator. Beberapa waktu yang lalu saya diundang sebagai penanggap di survei Indikator yang dikeluarkan ya. Itu popularitas Mas Kaisang di DKI itu sudah mencapai 90,6% dengan tingkat kedisukaan 51,6% disukai. Nah ini aja Mas Kaisang belum kampanye apa-apa, belum kampanye sama sekali loh. Apalagi kalau Mas Kaisang betul-betul sudah memutuskan akan maju pilkada di daerah mana. Saya rasa surveinya bisa melejit. Ini potensinya besar sekali menurut saya. Dan di sisi lain, kita apresiasi lah ya, ada gerakan-gerakan yang langsung menindaklanjuti aspirasi mereka dengan memasang baliho di berbagai tempat. Itu kami apresiasi dari PSI, meskipun kita nggak tahu siapa yang melakukannya. Tapi jelas ini menunjukkan bahwa memang ada gerakan yang menginginkan angin segar, darah muda, untuk menjadi pemimpin di DKI misalnya ya, karena kan tadi katanya spanduknya di DKI ya. Begitu sih kalau dari saya. Tapi kalau melihat dari sikap yang muncul di permukaan seperti itu ditambah dengan data elektabilitas dan popularitas yang berkembang sekarang, Mbak Sheryl, ini posisi sikap PSI ini apakah akan tetap menyodorkan nama Kaisang untuk maju di Jakarta atau Jawa Tengah atau gimana posisinya sebetulnya? Yang jelas begini, kami punya kekuatan saat ini di 2 lokasi, yaitu DKI dan Jawa Tengah. Di Jawa Tengah karena surveinya begitu tinggi, padahal lagi-lagi Mas Kaisang belum pernah kampanye real di Jawa Tengah. Yang kedua, untuk DKI jangan lupa kita itu punya 8 kursi di DPRD.
8 kursi itu saya rasa masuk top 5 partai yang ada duduk di DPRD DKI. Dengan 8 kursi, saya rasa sangat pantas jika PSI ikut serta meramaikan Pilkada DKI dan menyorongkan kadernya sendiri untuk jadi calon. Dan Pertimbangan kami rasa kuatnya di Jakarta atau Jawa Tengah menurut Anda? kader terbaik kami itu adalah Mas Kaisang kalau akan maju. Bagaimana? Pertimbangan tadi kan terkuatnya saya di Jakarta atau katakan, Jateng? kita punya sekarang 2 kekuatan di DKI dan Jawa Tengah. Jadi ya kita lihat saja lah Mas ini, karena sampai saat ini kan memang di 2 tempat ini grassroots-nya terus meminta PSI untuk memajukan Mas Kaisang ya. Oke, Bung Rey, kalau kita tarik lagi ke belakang momen Pilpres waktu itu Kaisang juga, nama Gibran Rakabuming Raka awalnya tidak dijagokan begitu, tapi belakangan muncul namanya untuk diusung dan akhirnya menang. Apakah Anda menangkap polanya ini juga akan sama terhadap Kaisang di pilkada kali ini? Makanya sebetulnya nggak terlalu penting lihat angka-angka itu. Mau elektabilitasnya 1%, 2%, 3%, 5%. Ya kan, seperti Cheryl tadi mengatakan kami punya kekuatan di Jawa Tengah dan di Jakarta, nggak terlalu penting. Yang penting itu Gibran dan Pak Jokowi mau. Kalau Gibran dan Kaisang dan Pak Jokowi mau, ya seperti kasus Gibran selesai semua gitu loh Pak. Karena ini kan semua di luar ilmu pengetahuan ini, di luar teori ini gitu loh Pak. Karena ada orang partai politik berbondong-bondong mendukung calon yang elektabilitasnya paling tinggi 15%. Melawan calon yang elektabilitasnya 40-30%. Itu nggak masuk teori itu. Nah, tapi kalau Pak Jokowinya mau, Gibrannya mau, Kaisangnya mau, semua bisa terjadi. Usia bisa diubah, persyaratan penetapan usia juga bisa diubah. Jadi nggak relevan berbicara soal angka-angka ya dan seterusnya itu relevannya itu berbicara apa Kaisang mau, Pak Jokowi mau nggak. Kalau Kaisang dan Pak Jokowi mau, ya selesai jadi. Oke. Nggak kebayang sama kita itu kan, partai sebesar Golkar menggeser RK dari Jawa Barat ke Jakarta gitu. Oke, Mbak Sheryl meresponnya gimana tuh? Ada efek Jokowi yang kayaknya akan berperan di sini, gimana menurut Anda? Siapa efek? Mbak Sheryl? Ya kalau efek Jokowi memang harus diakui karena itu presiden yang sudah mau di masa akhirnya saja masih 75% lebih kan ke tingkat kedisukaan oleh masyarakat atas kinerjanya begitu. Jadi ya saya rasa sangat wajar ya jika parpol-parpol pun melirik gitu kira-kira Pak Jokowi ini favornya kemana. Tapi tentunya partai politik itu tidak gegabah. Mereka tidak mungkin mau mengusung orang yang mereka tahu tidak bisa menjadi pemimpin yang baik, tidak bisa membawa sesuatu yang baik untuk masyarakat, dan tidak bisa menang. Jadi saya rasa siapapun juga bebas berspekulasi, bebas membuat teori-teori. Tapi yang jelas, partai politik ini kan isinya bukan anak kecil ya. Semuanya pasti berhitung bahwa kira-kira orang ini layak tidak diusung. Karena siapapun yang mau maju, tapi kalau akhirnya dianggap mungkin terlalu sombong atau tidak bisa bekerja sama, akhirnya mungkin parpol juga akan memilih orang yang bisa diajak komunikasi. Karena pada akhirnya, pada saat seorang pemimpin berhasil duduk di kancah eksekutif ya, dia harus bisa berkomunikasi dengan parpol, yaitu dalam hal ini DPRD kan. Jadi saya rasa sosok itulah yang dilihat bagaimana kepemimpinan yang akan dibawakan, visi misinya, dan kira-kira pola komunikasinya bagaimana begitu. Oke, gimana membacanya Bung Rey? Karena ada hitung-hitungan dari partai politik sendiri. Ya, itu tadi saya sebutkan kan, kalau hitung-hitungannya nggak masuk. Tapi apakah mungkin terjadi? Mungkin. Apakah mungkin menang? Ada caranya menang. Kalau soal itu sih. Caranya menang apa ya? Borong semua partainya. Sehingga ya tinggal satu pasangan calon. Mungkin nanti dilawankan dengan pasangan independen. Nah kalau semua partai diborong, atau tinggalkan satu partai yang nggak mungkin bisa mencalonkan lagi calon yang lain, ya sudah. Itu artinya bisa menang. Karena dalam studi kita, 98,2% ya calon tunggal itu pasti menang ya, dan tingkat kemenangannya 60%. Nah strateginya pakai itu. Jadi kalau ditanyakan dengan elektabilitas kecil mungkin nggak menang, mungkin ada caranya, ada apa caranya? Borong semua partainya yang ikut gitu loh. Nah tinggalkan satu lah supaya kelihatan ini kan tidak, kita kan nggak ngeborong, masih ada kok satu di partai, yang satu itu kan nggak mungkin lagi nyalonin gitu. Nah sehingga ya tinggal satu, kebetulan ada calon independen yang lain yang mungkin bergabung kan. Nah, saya coba singgung sedikit di sisi lainnya Bung Rey, membaca karakter warga Jakarta dengan strategi kampanye Kaisang yang belakangan ini membagi-bagikan buku tulis dan sekarang juga muncul ada spanduk seperti ini, Anda membacanya gimana? Ya jangan kemana-mana lagi. Ya kan Kaisang udah mengatakan dia udah menyerahkan ke tiket Jawa Tengah ke
Pak Ahmad Lutfi, kan pilihannya tinggal satu berarti Jakarta. Dan memang aktivitas Kaisang untuk mempopulerkan dirinya terlihat jauh lebih tinggi di Jakarta gitu dibandingkan misalnya di Jawa Tengah. Kalau mau nyari menangnya, mestinya ya nyarinya di Jawa Tengah, bukan di Jakarta. Kalau untuk karakter Lalu warga kenapa kita disesuaikan dengan masuk di itu Jakarta? gimana? Kenapa? Kalau untuk membaca sesuai dengan karakter Gimana? warga Jakarta, dengan membaca pola komunikasi dari Kaisang membagi-bagikan buku dan demikian. Kan saya sudah sebutkan tadi, makanya bukan itu ininya, yang utamanya itu borong semua partainya gitu loh. Oke. Tinggalkan satu di luar. Yang satu itu kemungkinan nggak bisa mencalonkan dan tentu saja karena ada calon independen mungkin akan lolos, maka tidak ada nggak ada calon tunggal versus kota kosong. Nah, cuma calon independen ini kan sulit juga menurut saya mungkin dipilih orang karena nggak akan masif partai-partai yang akan mendukung Kaisang dan sebagainya. Dan oleh karena itu ya pilihan yang tersedia sebenarnya hanya Ridwan Kamil dan Kaisang. Kalau begitu modelnya ya menang. Oke. Jadi ini nggak lagi pakai teori umum, teori yang lain lagi nih. Singkat saja Mbak Sheryl, jadi kalau sudah muncul semangat seperti ini, dukungan-dukungan dari pihak luar begini, apakah nama Kaisang akan dipasangkan nanti dengan Kang Ridwan Kamil yang digadang-gadang akan didorong Kim begitu di Jakarta? Singkat saja. Mas Kaisang kan sudah menyatakan dia siap jika harus maju pilkada, tapi kembali ke masyarakat dan partai-partai. Oke, Mbak Sheryl Tanzil, terima kasih. Bung Ray Rangkuti, terima kasih banyak sudah hadir di diskusi kami. Selamat sore semuanya.